Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizka Rikasari, NIM 19512444003. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal makanan kesehatan yang berjudulkan Penggunaan Kacang-Kacangan pada Produk yang Dipanggang oleh Andrea Bresciani dan Alessandra Marti. Konsumen saat ini semakin sadar akan kepentingan lingkungan dan nutrisi pada makanan. Salah satu contoh makanannya adalah kacang-kacangan. Mereka menghadirkan sumber nutrisi yang dapat meningkatkan kesehatan bersamaan dengan rendahnya dampak lingkungan pada limbah kacang-kacangan tersebut. Kacang-kacangan adalah benih tanaman kering yang termasuk dalam famili Fabaceae yang dapat dimakan, yang meliputi kacang polong, kacang kering, lentil, buncis, dan kacang faba. Namun, di negara-negara barat, mereka masih agak terbatas untuk mengonsumsinya karena adanya antinutrien senyawa termasuk asam fitat, penghambat tripsin, dan beberapa oligosakarida tercerna yang mempengaruhi sistem pencernaan menjadi tidak baik. Salah satu cara untuk meningkatkan konsumsi kacang-kacangan adalah dengan memanfaatkannya sebagai bahan dalam formulasi makanan, seperti roti, biskuit, dan sereal. Namun, beberapa sensorik dan masalah teknologi membatasi penggunaan kacang-kacangan pada skala industri. Akibatnya, mereka membutuhkan perhatian khusus saat dikombinasikan dengan produk berbasis sereal. Berikut adalah manfaat kesehatan yang kita dapatkan ketika kita mengonsumsi kacang-kacangan, seperti kandungan fiber yang dapat mencegah dari kanker usus besar, kandungan fiber yang dapat mencegah dari penyakit jantung, kemudian pati tahan atau resistant starch yang dapat mencegah kita dari diabetes, dan juga kandungan fiber yang dapat menjaga berat badan kita. Karbohidrat penyimpan utama dari kacang-kacangan adalah pati, yang merupakan sebagian besar dari total karbohidrat untuk hampir semua spesies. Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin. Kacang-kacangan mengandung protein dalam jumlah yang relatif tinggi, sekitar 2 kali lebih banyak protein daripada sereal biji-bijian. Dan karena alasan ini, di banyak wilayah di dunia, kacang-kacangan merupakan sumber utama protein makanan dan seringkali menjadi suplemen untuk sumber protein lainnya. Dengan meningkatnya minat pada diet bebas gluten, vegan dan vegetarian telah meningkatkan konsumsi kacang. Tepung dari kacang-kacangan dicampur dengan biji-bijian lainnya, dengan atau tanpa gluten, untuk membuat roti, biskuit, ataupun kue kering dan produk panggang lainnya. Hambatan utama penggunaan kacang-kacangan dan solusi potensial. Penggunaan kacang-kacangan dalam formulasi makanan menghadirkan beberapa tantangan yang perlu dipecahkan, mengingat manfaat nutrisi yang terkait dengan konsumsi mereka. Yang pertama adalah bahan. Kualitas roti dapat dibangun kembali dengan menggunakan bahan lain, termasuk gluten vital, hidrokoloid atau pengemulsi, kombinasi gluten 5% dan karboksimetila-selulosa 5% efektif dalam memulihkan atau bahkan meningkatkan profil kualitas roti yang diformulasikan pada tingkat substitusi maksimum. Kacang Arab 20%, tepung kacang hijau 20%, dan kedelai 14%. Namun, bahan-bahan seperti itu dalam produk yang dipanggang dapat meningkatkan biaya dan mungkin tidak dapat memuaskan konsumen permintaan untuk produk label bersih. Sebagai alternatif, bisa menggunakan tepung terigu yang kuat sebagian untuk mengkompensasi pengenceran gluten karena kacang-kacangan. Yang kedua, perawatan teknologi. Selain penggunaan bahan yang sesuai, beberapa pendekatan bioteknologi termasuk udara klasifikasi, fermentasi, dan perkecambahan tampaknya efektif untuk meningkatkan teknologi sifat kacang-kacangan. Dan kemudian, klasifikasi udara. Secara singkat, teknik ini memanfaatkan gaya sentrifugal dan gravitasi yang diinduksi oleh udara untuk memisahkan tepung menjadi partikel halus dan kasar dengan ukuran dan kepadatan yang berbeda-beda. Hasilnya adalah tepung yang dipisahkan menjadi pecahan yang dicirikan oleh komposisi yang berbeda. Dan terakhir, kesimpulan,
Kacang-kacangan dapat dianggap sebagai bahan mentah yang cocok untuk produksi pangan. Namun, beberapa faktor membatasi penggunaannya pada skala industri. Karena adanya antinutrien senyawa termasuk asam fitat, penghambat tripsin, dan beberapa oligosakarida tercerna yang bertanggung jawab atas ketidaknyamanan pencernaan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.